permasalahan negara Jepang itu demografi atau kependudukan Jepang. Karena memang betul sekarang lebih banyak orang tuanya dibanding anak-anak mudanya. Ini jadi keuntungan atau peluang buat kita. Yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana kita membaca peluang. Kalau ingin menguasai satu negara, maka kuasai dulu bahasanya. Kalau kita ingin ke Jepang, ya belajar bahasa Jepang dulu. Itu wajib. Kalau ingin mengambil semua ilmu transformasi, transport informasi, transport edukasi, terus keilmuan, semua di sana Jepang ya bahasanya dulu. Ya bagaimana kita mau mendelegasikan ilmu atau lain sebagainya kalau kita nggak mengerti bahasanya. Itu catatan yang paling pertama adalah kuasai dulu bahasa. Yang bisa mengambil peluang ini, sebenarnya Indonesia banyak. Misalkan dari lulusan SMK, lulusan SMA, atau S1. Ini kita lengkapi dengan bahasanya, kita beri ilmu, bekal dengan bahasanya, minimal di N4, level N4, level kedua terendah, kita kirim. Nanti di sana ada sekolah untuk melanjutkan level bahasa N3, N2, dan N1. Nah ini sebaiknya saya menyarankan ambilnya di Jepang, jangan di Indonesia. Kenapa? Karena keuntungannya sangat luas. Si anak ketika mengambil bahasa lanjutan di Jepang, itu nanti akan diberi pengajaran yang luar biasa oleh guru-guru Jepang. Artinya suasananya berbeda. Dia akan kontak langsung dengan orang Jepang, dia akan kontak langsung dengan suasana Jepang. Dan yang paling dahsyatnya lagi, di dalam proses belajar dan mengajar, itu sekolahannya biasanya memberikan bonus, yaitu diizinkan untuk bekerja paruh waktu selama 28 jam per minggu. Ini kita bisa manfaatkan sebagai melatih anak-anak kita, anak-anak muda kita untuk bagaimana mengetahui etos kerja orang Jepang. Selain tadi belajar bahasa Jepangnya sendiri. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara magang dengan belajar. Bedanya itu kalau magang, ini yang saya pelajari, pure bekerja 40 jam dalam 1 minggu. Sementara yang belajar hanya 28 jam. Lalu keterbatasan waktu. Yang magang itu 3 tahun. Dia wajib pulang ke Indonesia. Kalau belajar, ini kalau sudah 2 tahun belajar, bisa dilanjut ke S1, ke D3, lanjut lagi ke bekerja. Jadi tidak perlu pulang. Selama anak ini masih menyukai di negara Jepang, dia bisa tinggal terus. Saran saya, di magang itu harus diperkuat bahasanya. Ini program yang bagus, harus diteruskan, tapi dengan catatan, tambahin penguasaan bahasanya. Misal, di Jepang 40 jam bekerja dalam 1 minggu, plus 6 jam belajar bahasa Jepang. Itu akan lebih luar biasa. Tapi kalau yang program ini sudah otomatis. Karena memang si anak belajar bahasa Jepang dari 5 hari dalam 1 minggu, selama 3 jam, 4 jam. Sehingga dalam 1 tahun, penguasaan bahasa Jepangnya jauh lebih dikuasai oleh yang program ini. Dan yang paling penting di Jepang, penggajian, setahu saya, itu berdasarkan sertifikasi. Nah, bahasa itu adalah salah satu sertifikasi. Semakin Anda menguasai bahasa, misalkan N4 ada sertifikatnya, N5 ada sertifikat, N3, N2, dan N1. Semakin tinggi maka harga atau penggajian mengikuti sertifikasi. Lalu ditambah lagi dengan penambahan ambil akademi 2 tahun di sana, menguasai salah satu bidang pekerjaan. Maka sertifikasinya ada 2, bahasa dan keahlian.
Kalau di Jepang bahasanya semongako, keahlian. Kalau di kita apa? Expert gitu ya. Spesial, apa? Spesialis. Nah, ini di Jepang sangat dihargai. Maka tentunya yang akan dapat membedakan pendapatan. Nah, ini kenapa kita harus memilih jalan ini? Ini jelas jalannya panjang, tertuju, dan berkesinambungan. Nah, inilah sebenarnya saatnya sekarang kita memanfaatkan peluang. Jangan ragu-ragu. Mudah kok kita mempelajari selama kita ada kemauan. Di Indonesia banyak sekali bertebaran lembaga-lembaga yang menyelenggarakan bahasa. Ambil, jangan ditunda-tunda.